itu bisa terserah. Nanti implementasinya bisa di flyer, bisa di karakter game, buat animasi dan sebagainya ya. Oke. Nah, dalam sebuah artikel atau buku ya, buku kalau nggak salah ini, dikatakan bahwa prinsip dasar layout itu setidaknya dibagi menjadi 4 keluarga besar ini. Ya, kata Pak Suryanto Rustam gitu ya, seorang ya dosen lah gitu ya di dalam desainer grafik. Itu ada 4. Yang pertama adalah sequence, yaitu berurutan gitu ya. Jadi layout itu harus ada sequential, harus ada sequence ya. Kalau misalkan ada melayout komik, melayout buku atau melayout terserah apa saja, di bab 1 seperti itu, bab 2, bab 3 seterusnya itu harus ada kesinambungan agar viewers atau pembaca itu paham bahwa ini terbitannya siapa, karyanya siapa ya. Jadi itu gunanya sequence ya. Ada urutan. Yang kedua adalah ada emphasis ya, ada penekanan. Ya, di layout itu ya ada macam-macam nanti emphasis ya, ada yang dominan, ada yang subdominan dan seterusnya ya. Yang jelas harus ada yang ditekankan di situ. Bagian. Jadi tidak semuanya hambar ya. Harus ada apa yang mau ditonjolkan dalam sebuah layout yang Anda buat. Yang ketiga adalah balance atau keseimbangan ya. Keseimbangan bisa simetris ataupun asimetris nanti ya. Yang terakhir adalah unity atau kesatuan antar satu komponen dengan komponen lainnya ya. Jadi 4 itu adalah 4 bagian dalam dasar prinsip layout yang harus Anda pahami ya. Ya, kita mulai dari yang pertama, keseimbangan ya. Di penerapannya prinsip desain ini ya, di bagian keseimbangan ini ya, maksudnya dalam penerapan desain beberapa prinsip-prinsip layout itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian ini seperti yang saya kemukakan tadi. Yang pertama adalah keseimbangan ya. Keseimbangan itu bisa bersifat simetris. Nanti simetris itu kanan kirinya sama atau atas bawahnya sama ya. Asimetris itu cenderung dominan ke kiri atau dominan ke kanan. Ya, umumnya sih kalau asimetris biasanya titik tekannya itu titik tumpunya itu digeser ya kepada bagian yang punya komposisi yang lebih banyak daripada yang kosong gitu ya. Ya, untuk mengimbangkan antara kiri dan kanan. Ya, tapi ada juga yang seperti ini gitu ya. Yang agak dominan dominan ke kanan, tapi yang kiri belum ada, tidak dikasih apa-apa gitu ya. Mestinya beberapa desain terutama dalam undangan misalnya biasanya ini di extend ke sini untuk mengimbangi weight daripada yang kanan ini ya. Oke, jadi kalau simetris jelas kanan kirinya sama, kalau asimetris cenderung ke kiri atau dominan ke kiri atau dominan ke kanan ya. Oke, yang kedua yang banyak dilakukan ya oleh orang-orang arsitektur, orang-orang ya termasuk adalah desainer grafik ya, itu adalah proporsi agung atau kita sebut dengan golden ratio ya. Jadi pada dasarnya proporsi agung ini itu adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang ya, yang kita sebut dengan deret Fibonacci. Nah, deret ini pada hakikatnya adalah deret alam semesta ya, yang diungkap oleh Fibonacci ini ya. Sebenarnya hampir semua desain yang ada di alam semesta ini ya, dari hal yang paling kecil misalkan DNA gitu ya, DNA manusia, sampai hal semesta yang paling besar misalkan galaksi dan seterusnya itu ya, itu ternyata ditemukan perbandingannya adalah menggunakan proporsi agung ini. Nah, itu juga dipakai kemudian di dalam desain dan arsitektur ya. Ya, tadi yang saya jelaskan di awal di penampakan itu beberapa logo yang terkenal menggunakan golden ratio. Logo Apple, Twitter, dan sebagainya ya, yang di awal di pertama tadi. Ini ya, Apple, ternyata pembuatan kerang itu juga ternyata menggunakan golden ratio, termasuk yang ini Twitter ya, dan seterusnya ini. Ini perbandingannya semuanya menggunakan golden ratio. Ya, oke. Dan salah satunya adalah gambar yang lukisan yang sangat terkenal ini. Siapa? Kalian tahu? Lukisan Mona Lisa ya. Yang dibuat oleh siapa? Ya, Leonardo da Vinci ya. Oke. Jadi proporsi agung ini itu menggunakan perbandingan 1:1,5
618 atau juga 8 banding 13. Jadi kalau ini misalkan A ini B, maka ketika A itu plus B ya per A itu deretnya akan selalu sama dengan 1,6 sekian itu. Ini yang kita sebut dengan B kecil ya. Kecil. Jadi berapapun nanti 1, kemudian 2 plus 1 per 1 gitu ya. 2, 3 dan seterusnya. Nanti saya akan jelaskan tentang deret Fibonacci ini. Baik, coba Anda perhatikan ini dulu terkait dengan Fibonacci ya. Ya. Ini adalah beberapa sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21. The sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer. Ya, itu beberapa deret Fibonacci yang ternyata sudah diimplementasikan oleh Tuhan gitu ya ke alam semesta. Ya, artinya kita menemukan deret itu di alam semesta gitu ya. Oke. Jadi mana ini? Oke. Jadi Fibonacci itu bentuknya bisa macam-macam. Gitu ya. Jadi misalkan tadi yang dicontohkan. Jadi deret Fibonacci itu dari 0 misalkan ya. Dari 0 ini ditambahkan terus, tambah 1. Ya, 0 tambah 1 1 ya. 1 tambah 1 2 gitu loh ya. 2 tambah 1 3 ya. 3 tambah 2 5 ya. Terus gitu. 5 tambah 3 8. 8 tambah 5 13. 13 tambah 8 8 9 11 berapa? 21 ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Ini yang kita sebut dengan deret Fibonacci. Nah, di dalam penerapan desain, deret Fibonacci ini bisa berbentuk apa saja. Misalkan kotak ya, kotak di sini 1 misalkan ya. Katakanlah ini adalah 1 kali 1 gitu ya. Kemudian 1 lagi gitu ya. Ini 1 kali 1. Maka di sini adalah 2 kali 2 gitu ya. 2 kali 2. Ini 2 misalkan ya. 2 kali 2. Di sini ya 3 kali 3 gitu ya. Jadi perbandingannya begitu. 3 kali 3. Yang di sini ya 5 kali 5 gitu ya. Tambah besar begini. Kira-kira. Ya. Kemudian 5 kali 5 ya. Kemudian di sini 8 kali 8 ya. Sampai nggak terbatas. Ya. Ya, di sini 13 dan seterusnya ya. Jadi ya, yang jelas lebih inilah ya.
13 dan seterusnya 21 begini ya. Dan seterusnya ya. Bisa berupa spiral begini ya, yang tadi dicontohkan, bisa berupa bunderan-bunderan kemudian diacak ya seperti pembuatan Apple itu dan lain sebagainya. Jadi ini hanya perbandingannya saja bagaimana antara 2 dan 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Tapi kombinasinya nanti bisa bermacam-macam gitu ya. Oke. Kemudian coba Anda perhatikan lagi, ini adalah beberapa desain golden ratio yang merupakan karya cipta yang terkenal di dunia ya. Jadi termasuk karya-karya The Beatles dan sebagainya itu ternyata menggunakan golden ratio. Ya, Anda coba simak sebentar ini ya. I'm here to share a secret I learned at age 13, which transformed my life. Termasuk semua jari-jari kita itu pada jika kita hitung ya dari yang paling kecil sampai yang siku ruas yang ada di dalam tubuh kita ini ternyata menggunakan desain golden ratio gitu ya. Coba Anda perhatikan ini. My work as a Fortune 100 strategist, it catalyzed my self-education. This golden key to our genius and our connection is the golden ratio. Also known as phi, the divine proportion, the golden mean. It's nature's perfect proportion for bringing parts together. Jadi tolong bedakan antara pi kecil dengan pi besar ya. Kalau yang pi kecil yang kayak gini, itu golden ratio ini. Kalau pi besar yang kayak gini, itu kan berapa? 3,14 sekian itu ya. Nah kalau yang pi kecil ya ini 1,618 ini, ya. Ini ada pi besar, ini ada pi kecil. Yang pi yang dimaksud di sini adalah pi kecil, ya. Oke. In a greater whole. It manifests as the ratio 1.618 to 1. In the golden rectangle, the golden spiral, and star, in the ratio between the numbers in the Fibonacci sequence. The golden ratio guides matter and the movement of energy in the universe. From the golden spirals of galaxies to hurricanes, ocean waves, flower petals, and nautilus shells. It is the pattern of life. Atoms dancing in golden spirals, the geometry of our DNA, the proportions of our body, our golden spiral heartbeat. Everywhere we find the golden ratio at play. It's the proportion of beauty, which can be enhanced in our face with the golden ratio eyebrow sculpting system developed by Anastasia of Beverly Hills. It's present in structures ancient and modern. That's Grand Central Station, lower left. Geniuses from Da Vinci to Einstein were fascinated by the golden ratio. It's present in the works of Steve Jobs and Team Apple. Logo Apple, the music of the Beatles, Mozart's symphonies, and the greatest video of all time, Michael Jackson's Thriller. Plays a key role in the Da Vinci Code, Kiefer Sutherland's new series, Touch. And in the current worldwide smash single, Bokeh and Kimbra's Somebody That I Used to Know. Everyone carries a golden rectangle in their wallet. It's used in stock market forecasting in the Elliott Wave and in the Millionaires Map abundance growth system. Twitter and many great websites use it as a constant in their design. It's found throughout the world in great art. Banyak yang menggunakan golden ratio. To take great pictures with the Da Vinci Touch, download the free app Camera Awesome. It's awesome. Desain karya arsitektur. It's nature's secret nutrient for health and longevity. Peak performance is an outcome. That's me after winning a race a few weeks ago using the Fibonacci-based training system. Yeah. It is a constant in our connection, William Blake. It's an infinity. Oke, kita coba lihat satu lagi. Ya, ini contoh bagaimana mengimplementasikan golden ratio dalam desainnya. Jadi tadi saya contohkan misalkan lingkaran ya. Kalau yang punyanya Apple itu kan lingkaran ya. Ini misalkan kotak ya. Tapi nanti misalkan kita bentuk lingkaran juga dalamnya ini ya. Kita coba perhatikan. Jadi idenya bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Ya. Kita coba perhatikan ini.
Nah, ini contoh perbandingan pakai golden ratio tadi ya, 1, 1, 2 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, kemudian 5 kali 5 dan seterusnya. Nanti perkara dalamnya itu bunderan ataupun kotak semacam ini, kemudian diacak ya boleh. Ya. Contohnya ini misalkan bunderan ya, menggunakan golden ratio itu. Kemudian kita ciptakan bunderan juga di kotak-kotaknya itu dengan ukuran yang perbandingan ukurannya menggunakan golden ratio semacam ini. Ya. Setelah itu kita coba campur ya. Kita buang kotaknya, kemudian kita desain ya. Misalkan diambil bunderannya aja. Ya. Oke. Ini contoh. Ya, tentu kalau menggambar pakai tangan susah ya untuk kecuali Anda mungkin menggunakan kertas kotak itu, tapi nanti nyampurnya juga susah. Maka sebaiknya memang ini menggunakan ini ya, vektor design ya, mau Corel, mau AI dan seterusnya. Boleh ya. Ini pakai AI di contohnya. Nah, ini contohnya ya. Antara perbandingan bundaran-bundaran itu kemudian dikombinasikan ya. Nah, misalkan jadi kayak gini. Ini entah nanti di bagian mananya beririsan dan seterusnya sampai dia menjadi logo semacam ini. Ya, dibuang. Nah, ini contoh logonya. Logo bulu yang dihasilkan oleh golden ratio ya. Nah, apa ini? Ya, ini contoh ya, hanya contoh. Jadi kira-kira semacam itu penerapan golden ratio pada logo ya, pada logo atau desain-desain yang ada. Ya, oke. Jadi tadi bisa menggunakan, sudah ada dua ya prinsipnya ya, bisa menggunakan keseimbangan. Yang kedua yang cukup populer adalah golden ratio atau rasio agung gitu ya. Atau yang ketiga bisa menggunakan empasis ya, atau penekanan. Nah, di empasis ini bisa dibangun dengan dua cara ini gitu ya. Pertama bisa menggunakan kontras. Ya, kontras apa kontras? Kontras itu ketika objeknya dengan backgroundnya itu berbeda dalam warnanya, berbeda terbalik ya, sangat berbeda dengan warnanya atau juga dalam value-nya, gelap terangnya ya. Jadi contoh yang di sini, yang yes I can ini kan kelihatan ya. Jadi yang ini adalah objek yang mau ditonjolkan, kemudian yang berwarna, yang di belakang semuanya monokromatik ya, atau hitam putih lah ya bahasa kita ya. Jadi jelas bahwa yang ingin ditunjukkan pertama sebagai perhatian adalah yang berwarna ini ya. Yes we can ini contoh flyer atau mungkin desain untuk ini pas pemilihan presiden ya, Presiden Amerika Barack Obama itu ya, makanya yes we can di belakangnya ada Barack, ada macam-macam ini ya, kemudian Obama dan sebagainya, free speech ya. Jadi beberapa misi yang menuju terhadap yes we can ini, perubahan ini ya. Oke. Kemudian yang di sini yang sebelah kanan kebalikannya, yang sebelahnya adalah warna, yang di tengah yang mau ditonjolkan di sini, putih ini. Ya, yang berbeda jauh dengan hal-hal di sekitarnya. Jadi kontras itu contohnya semacam ini gitu ya. Jadi apa yang mau ditonjolkan coba bedakanlah atau buat seterbalik mungkin dengan hal-hal yang di sekitarnya. Itu kontras ya. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah masih empasis ya, masih berlanjut dengan empasis atau penekanan. Selain dengan kontras bisa juga menggunakan point of interest atau titik tekan ya, titik titik untuk menarik perhatian ya. Nah, point of interest itu ada dua, ada yang dominan, ada yang subdominan. Yang dominan contohnya kayak ini, flyer McD ini ya. Dia dominan sekali menunjukkan burgernya ini, ya, lain-lainnya kecil, apalagi tentang harga, diskon dan sebagainya ya. Nah itu ya. Jadi jelas sekali di sini yang mau dijual adalah burgernya, ya. Lainnya masalah 7C dan sebagainya itu kemudian. Ya ini dominan. Yang kedua adalah subdominan. Contoh iklannya BMW ini. Nah tentu ketika kita bagi begini, mana yang akan kita lihat pertama? Yang berkumpul apa yang satu?
Yang satu. Yang satu. Kenapa? Soalnya Ya subdominan beda. tadi beda sendiri ya bahasanya, beda sendiri ya. Ya ini contoh yang ya, bakal kalian ini dulu ini. Nah, jadi orang pasti akan melihat yang ini dulu, yang berbeda. Gitu, baru dia akan melihat setelah itu ke sini. Oh, ternyata banyak teman-teman lainnya yang berombol, tapi ini yang terdepan gitu ya. Ini contoh iklan BMW bahwa dia selalu memimpin ya di depan dan sebagainya. Ini contoh ya, yang subdominan itu sedikit, yang dominan dia mendominasi dari sebuah layar ini. Nah, itu contoh point of interest ya, selain menggunakan kontras. Jadi ada dua kontras itu. Kalau yang tadi kan sebelumnya ada balance, ada yang simetris dan asimetris. Nah, kalau yang empasis ini ada yang kontras, ada yang point of interest. Point of interest pun itu dibagi menjadi dominan dan subdominan. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah harmoni atau keserasian. Ya. Jadi di harmoni tidak ada kontras ini. Biasanya ya namanya harmoni ya. Jadi antara satu elemen dengan lainnya dia hampir sama, hampir senada lah gitu ya. Nah, pemilihan warna dan peletakannya ya tidak mendominasi juga gitu ya. Semua elemen dalam desain itu saling berhubungan sama satu sama lain. Roketnya ini ya dengan mendukung misalkan kata-kata Bruno Mars live-nya ini, begitupun style dari gambar Bruno Mars-nya ini ya hampir sama dengan yang lain. Ini contoh yang harmoni, keserasian antar satu elemen dengan elemen lainnya ya, bisa dengan itu. Kemudian yang kelima itu bisa menggunakan ritme ya. Ritme itu adalah pola ya dalam sebuah layout yang berhubungan dengan pemilihan warnanya, kemudian alur polanya atau alur bacanya. Ini contoh ya. Ini contoh polanya misalkan S terbalik nih. Ya. Misalkan begini ya, atau mungkin juga T terbalik gitu ya. Yang mepet light-nya lebih ke kiri misalkan ya. Dan seterusnya. Jadi ada ritmenya sehingga di bab kedua ataupun di halaman berikutnya orang sudah bisa menebak polanya. Oh, kalau gini mesti pola berikutnya begini dan seterusnya ya. Jadi ada ritmenya gitu ya. Itu prinsipnya. Yang keenam adalah repetisi atau pengulangan ya. Nah, repetisi itu boleh pengulangan gambarnya ya atau tipografinya, tulisannya ya, atau elemen lainnya terserah. Boleh semuanya atau boleh sebagiannya. Tapi di bagian lain diterangkan bahwa yang namanya repetisi memang mengulang ya. Tapi sebaiknya harus ada yang namanya variasi ya. Jangan terlalu unity lah. Nah, variasi itu berarti kan sesuatu yang berbeda, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak katanya variasi itu bisa membuat chaos. Salah satu aja. Ini contoh ya. Ini contoh adalah variasi dalam sebuah repetisi. Ya. Lainnya di repeat semua, ini membuat variasi. Ya, contoh ya. Ini memang di buku di mata kuliah berikutnya ada bagaimana cara membuat sebuah repetisi yang bagus ya. Sebaiknya menggunakan variasi ini. Nah, ini contoh iklannya VW ya, Volkswagen, sama juga mobil, salah satu perusahaan mobil di Jerman ya, Volkswagen ya, mobil rakyat lah bahasa Indonesianya gitu ya. Ini contoh beberapa repetisi dari iklan Volkswagen itu. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah kesinambungan ya, keberlanjutan tadi yang dibilang. Jadi kesinambungan itu adalah hubungan atau benang merah yang secara terus-menerus muncul dalam sebuah satu karya seni atau desain ya. Misalkan ini adalah novel pertama, Twilight Newman gitu ya. Kemudian ada lagi Eclipse dan seterusnya. Jadi ini adalah membuktikan bahwa cerita 1 dan cerita 2, 3 dan 4 atau bagian 1, bagian 2 itu ada kesinambungan. Ya, meskipun mungkin pokok bahasanya berbeda. Gitu ya. Jadi itu harus ada. Ya, kalau Anda buat komik atau mungkin juga games ya, games ciptaan kalian misalkan Anda buat startup namanya apa gitu ya, PT apa misalkan ya. Ya, paling tidak Anda harus tahu dong, ya pemirsanya bagaimana bisa tahu bahwa itu adalah karya kalian tanpa dia melihat lebih detail ya. Oh, ini pasti karyanya si ini nih gitu ya. Itu gunanya kesinambungan juga ya. Jadi tidak boleh di dalam sebuah desain tuh yang sekarang misal begini pengennya, bulan depan karya berikutnya begini jauh lebih beda dan seterusnya. Terutama dalam hal desain ya. Jadi harus ada sisi-sisi yang berkesinambungan itu agar apa? Agar viewers atau user dan seterusnya itu paham mengenal lebih jauh. Meskipun mungkin Anda
Contoh paling gampang mungkin ya yang sekarang kita lihat di iklan-iklan billboard di jalan, misalkan apa yang sering kita lihat, misalkan mile itu ya yang paling ini ya, iklan rokok itu ya. Jadi kata-kata yang lucu gitu ya, itu kan tanpa mile pun kita akan tahu, oh ini dia iklannya dia pasti gitu ya, dengan kata-kata yang semacam itu, dengan gayanya seperti itu. Nah, itu contoh beberapa desain yang continue ya, yang berkesinambungan. Ya, yang bagian terakhir itu adalah unity atau kesatuan. Nah, di dalam desain unity itu adalah penggabungan, bisa jadi dari kesinambungan ini digabung dengan beberapa hal yang tadi. Ya, dari beberapa prinsip itu sehingga kita bisa ya menerapkan beberapa prinsip itu dalam sebuah desain. Jadi bisa semacam itu. Nah, tugas kalian adalah Anda mendesain poster ya. Poster boleh menggunakan AI atau menggunakan Corel dan sebagainya yang bisa aja. Kalau mau yang gratisan Anda bisa pakai GIMP atau mungkin apa ya? Kalau yang vector based apa? Yang gratis misalkan. Kalau Photopea itu pixel ya, pixel. Ya, boleh terserah. AI juga boleh gitu ya. Ukurannya A4 saja saya kira. Ini A4 saja karena ini nggak dikumpulkan, nanti hanya Anda presentasikan minggu depan ya. Kemudian ya terserah konteksnya Anda misalkan punya acara apa dalam waktu dekat ini ya, atau misalkan menyambut kembali ke kampus misalkan apalah ya, atau Anda punya unek-unek membuat game, Anda buat posternya begitu ya. Misalkan begini, ini contoh yang radio MMB dulu ya, namanya jadi MMB semacam ini ya. Saya kira untuk teknis bagaimana membuatnya sekarang ya Anda bisa cari di YouTube namanya macam ya. Yang penting memenuhi kriteria-kriteria yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Oke, ini contoh ya menggunakan apa ini ya, kontras ya, kontras juga apa namanya dominan ya dan seterusnya. Ya, jadi itu ya. Boleh games terbaru. Ini contoh yang di kampus ya. Atau apa saja sebenarnya. Jadi tidak terbatas game. Saya kira Anda punya kegiatan apa, Anda coba desain poster itu dengan salah satu prinsip dasar yang tadi. Mau pakai golden ratio, mau pakai keseimbangan, mau pakai unity, mau pakai balancing, keseimbangan balancing, mau pakai apa tadi, ritme dan sebagainya ya. Anda boleh silakan dicoba satu. Setelah itu Anda duplikat. Misalkan seri 1 ya. Oh, nanti akan ada lagi seri 2 dan seri 3. Anda duplikat, kemudian apa yang mau diganti sehingga kelihatan nanti apa kontinuitasnya itu antara yang kedua yang ketiga gitu ya. Jadi pertama Anda buat satu dulu, baru setelah itu Anda duplikat jadi 3 seri ya. Kalau 3 seri kan nggak usah mengubah semuanya, tinggal ide apa yang berikutnya dalam sebuah desain yang sudah Anda tentukan temanya itu. Minggu depan dipresentasikan. Jadi laporannya sekarang ini Anda laporkan berupa PPT ya, PPT ya. Nanti pakai desain apa Anda ceritakan ya ketika presentasi di minggu depan. Kalau tidak cukup karena berapa orang ya, 26 ya, bisa kita lanjutkan minggu depannya lagi. Yang jelas satu anak satu ya, untuk mempertanggungjawabkan hasil desain yang kalian buat itu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Permisi Pak, Ya, izin bertanya. silakan. Saya Alex NRP 32. Ya. Saya masih belum paham yang tadi Pak, video pembuatan logo sesuai dengan golden ratio itu kan tadi di copy gitu kan nih Pak ya, bulat-bulatan terus kok Video. tiba-tiba nge-merge. Iya, yang tadi Pak. Jadi, Oke. Terus? logo itu tadi. Itu kan golden ratio-nya di copy, nanti terus itu di merge menjadi satu, kok tiba-tiba jadi bulu. Itu saya nggak paham alur pembuatannya itu seperti apa yang benar gitu. Kok Ya, kayak tadi itu saya akan buat kelihatan ya blackboard saya, whiteboard saya. Bisa nggak ini dilihat? Oke, coba saya retret ya. Kelihatan nggak ya? Media saya ini kelihatan nggak? Belum terlihat, Pak. Oh, belum ya? Oke, coba. Oh, sebentar. Ya, apa lagi? Billboard. Open on Jamboard. Sebentar. Saya share lagi.
Oh, oke. Ya, mana jembotnya tadi nih? Oh, ini. Oke, kelihatan ya? Oke, jadi tadi kelihatan ya? Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Iya, Pak, sudah Oke. terlihat. Jadi deret Fibonacci itu tadi kan 1. Ya, 1. Berapa lagi? Terusannya? 2. Terus? 3. Terus? 5. Ditambahkan loh. Di sini tambah ini ya. Iya. Ya, tambah ini. Berapa? 8. 8. Ini 21. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya tak terbatas. Nah, itu bisa berupa apa saja perbandingannya. Yang penting memenuhi perbandingan ini. Ya, antara 8, 5, 3, 2. Ini yang kita sebut dengan deret Fibonacci. Deret Fibonacci ya. Ya, nulisnya pakai mouse agak susah ya. Nah, rasionya kita sebut dengan golden ratio ya. Rasio atau rasio agung lah ya. Ya. Penggunaan 1, 1 ini 1, 1, 2, dan 3 ini itu bebas. Contohnya tadi saya katakan, misalkan ini kita anggap 1, entah 1 cm, entah 1 inci dan sebagainya. Pokoknya ini katakanlah 1 kali 1 gitu ya. 1 kali 1. Maka deret berikutnya itu adalah 1 kali 1 dulu ya. 0 tadi startnya kan dari 0 nggak ada. Ini 1 kali 1. Deret berikutnya adalah berapa? 2 kali 2 di sini. 2 kali 2. Berikutnya 2 kali 3 kali 3 begini ya. Bisa dipahami ya? Nah. Iya. Oh, habis daya anunya. Oke. Berikutnya 5 kali 5 begini. Nah, perbandingan-perbandingan besarnya ini bisa macam-macam. Bisa Anda pakai kotaknya. Misalkan, oh ini, kita buka jadi kotak dulu ya. Nanti yang satu ini ke sini misalkan ya. Di sini misalkan ya. Terserah, kotaknya satunya di sini. Ini di blur, dikombinasi, nggak masalah. Ya, yang penting menggunakan rasio tadi, golden. Nah, nanti misalkan, oh ini dibuang ini saya hanya ambil ininya, sehingga misalkan begini. Saya pakai ini yang paling gedean. Ini misalkan ya. Ini saya ambil begini misalkan ya. Oh, ini juga begitu. Misalkan saya ambil ininya. Nah, begini misalkan, entah apa yang mulanya. Nah, ini bisa kita katakan ini menggunakan golden ratio karena Anda sudah menggabungkan beberapa bagian-bagian itu. Ya, sama dengan tadi. Yang tadi itu menggunakan bunderan. Jadi kayak ini. Ya, ini dibunderi. Tapi besarannya sesuai dengan ini ya. Ini dibunderi. Kemudian ini juga dibunderi. Ya, ini dibunderi. Ya, ini angka 1, 2, dan kemudian dikombinasi ini sehingga menjadi satu logo. Ya, coba kita cek logo dengan golden ratio ya. Misalkan Pepsi, Apple, dan sebagainya. Anda coba perhatikan ini. Sebentar. Golden ratio. Oke, saya share. Nah, itu ya. Contoh beberapa logo dengan menggunakan golden ratio. Banyak sekali ini. Ya. Nah, ini contoh yang paling gampang ini. Kelihatan yang S ya, Mas ya? Kelihatan ya? Jadi ini menggunakan perbandingan 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dia dikombinasi begini. Sehingga menjadi logo S ini. Yang paling kanan, ya. Ini Apple juga begitu. Apple dia menggunakan golden ratio 1, 2, 3, 5 dan sebagainya. Kemudian dikombinasikan di sini. Boleh 5-nya berapa kali boleh sehingga menjadi logo Apple ini. Yang penting adalah masing-masing bagian itu menggunakan ukurannya ya. Kita konsisten dengan ukurannya itu. 1, kemudian 2 dan seterusnya. Perkara satunya berapa kali, 2-nya berapa kali, 5-nya berapa kali, itu tergantung desainnya. Yang penting adalah perbandingan antara bunderan-bunderan yang ada itu menggunakan golden ratio. Begitupun di Twitter ini ya. Twitter itu juga menggunakan golden ratio dan lain sebagainya. Pepsi dan beberapa logo-logo
terkenal lainnya banyak yang menggunakan golden ratio. Masuk ini, misalkan kupu-kupu ini, ya, dan lain sebagainya. Baik, dari sini bisa dipahami, Mas? Oh ya Pak. Baik. Bisa ya? Berarti tidak terpaku harus melingkar seperti golden ratio dasar ya Pak ya? Enggak, mau lingkaran, mau apa, terserah. Kayak apa namanya tadi, DNA itu bukan lingkaran, kotak tadi perbandingannya. Ya, yang penting perbandingannya antara yang kecil yang besar dengan deret-deret itu, deret 1, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Itu kemudian dicampur ya boleh. Misalkan semacam ini juga menggunakan golden ratio ini. Sorry. Ya. Semacam ini. Nah, logo apa ini? Logo Manu ini. Nggak tahu dan lain sebagainya. Kalau Anda searching nanti banyak sekali desain yang menggunakan golden ratio. Contoh-contohnya ya. Oke, kira-kira itu. Pertanyaannya bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lainnya? Baik, Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah jelas ya tentang golden ratio, tentang apa namanya kontras, tentang balancing, tentang apa tadi ritme, kemudian unity dan sebagainya. Bisa ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Permisi Pak. Ya. Saya Intan izin bertanya. Mm-mm. Tadi kan Bapak bilang tugasnya itu dikumpul dalam bentuk PPT. Ya, betul. Itu isi PPT-nya apa aja ya Pak? PPT-nya sama dengan apa namanya? Kalian ketika membuat laporan, Mbak. Jadi misalkan pertama Anda pakai apa? Peralatannya apa? Oh, pakai software AI misalkan ya. Pakai apa namanya? Desainnya pakai konsep golden ratio atau desainnya pakai konsep balancing dan sebagainya. Baru Anda karyanya itu. Prosesnya seperti apa. Nah, nanti besok ketika Anda presentasikan Anda ceritakan tuh ya. Asal usulnya dari apa, punya ide apa begini sehingga saya menghasilkan ini, poster ini Pak gitu loh. Ya, sesuai dengan prinsip-prinsip desain yang barusan saya jelaskan. Kira-kira begitu. Ya. Bisa dipahami? Iya siap Pak, bisa. Ya. Terima Jadi kasih Pak. jadi bentuknya besok adalah presentasi ya karena ini sesi akhir semester. Jadi saya minta tidak hanya menuliskan di laporan, kalau laporan sudah selesai ya kemarin ya. Langsung dipresentasikan saja, dipertanggungjawabkan. Oh, ini begini, Pak. Konsepnya saya begini, gitu ya. Jadi satu-satu besok mempresentasikan hasil desainnya itu, desain posternya itu ya. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kayaknya cukup ya. Baik, kalau cukup, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar workshopnya. Silahkan dicoba ya. Silahkan dicoba dengan menggunakan beberapa prinsip. Anda boleh memilihnya ya. Atau menggabungkan juga boleh gitu ya. Misalkan prinsip posternya pakai balancing tapi ada logonya di situ pakai golden ratio, boleh gitu ya. Dan lain sebagainya ya. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri pengantar workshop pada siang kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.